dari Calbis University maupun dari kampus lain. Nah, teman-teman semua, untuk kita dapat saling mengenal, jangan lupa untuk mengubah nama teman-teman semua dengan nama kampus, spasi, nama panggilan teman-teman. Jadi contohnya kayak yang ada di nama saya, Kalbis_Lydia. Di kolom chat juga saya telah menginformasikan teman-teman rules dalam webinar ini. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mengubah namanya, kemudian mengaktifkan kamera teman-teman semua agar nanti narasumber bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Kemudian mikrofonnya dinonaktifkan apabila tidak diperlukan, teman-teman. Kemudian nanti di akhir sesi saya akan menginformasikan link form presensi dan juga evaluasi yang wajib teman-teman semua isi. Jadi nanti dari sana teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat gitu. Jadi teman-teman harus stay tune di webinar ini sampai dengan acara selesai. Nanti link untuk download sertifikatnya juga akan kita infokan. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, di webinar professional skill ini tujuannya adalah untuk memberikan teman-teman semua kemampuan hard skill yang dibutuhkan di dunia kerja, terlepas apapun latar belakang pendidikan teman-teman semua. Nah, untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sejenis dengan webinar ini, teman-teman bisa follow Instagram kami di @kalbiscareercenter. Jadi nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi webinar apa aja yang nantinya akan dilaksanakan oleh Kalbis University. Teman-teman juga bisa lihat di sana ada informasi lowongan magang, lowongan kerja, informasi job fair, dan juga informasi lain. So, Oke. Ya, langsung kita masuk ke dalam materi. Sorry teman-teman semua, Mas Abed mau jelasin tentang Abadi Group atau saya langsung mulai saja? Siap. Mungkin dari saya dulu ya, Pak Alexnya, karena Bu Lydianya juga terkendala tadi. Oke, selamat sore semuanya. Oke, selamat datang di acara kita di webinar kali ini ya, terkait dengan data analis. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu deh ke teman-teman semuanya yang datang di sini. Ini kira-kira dari jurusan apa aja? Boleh ditulis di kolom chat lah. Dari jurusan mana aja, dari kampus mana aja, gitu. Sambil saya sedikit menjelaskan terkait dengan Abati Group itu apa. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu agenda yang ada di kita, salah satunya. Jadi Abati Group itu merupakan suatu holding swasta, teman-teman. Kalau misalnya yang belum tahu gitu ya, perusahaan holding swasta yang ada di daerah Jakarta, di Jakarta Utara lebih tepatnya. Itu, dan kita ini punya berbagai unit bisnis dan berbagai fokus industri yang berbeda gitu teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu wujud pengabdian dari Abati Group untuk bisa turun ke universitas gitu kan sebagai ya seperti ini gitu, sebagai dosen tamu untuk menjelaskan terkait dengan ilmu-ilmu praktikal yang nanti teman-teman bisa gunakan selama mengikuti masa perkuliahan dan sampai akhirnya nanti terjun ke dunia profesional gitu. Jadi harapannya di sini sekitar mungkin 60 sampai 90 menit ke depan, silahkan teman-teman di sini ambil sebanyak mungkin gitu ya terkait dengan materinya ataupun mungkin terkait dengan hal-hal yang teman-teman ingin tahu gitu terkait dengan data analis ini supaya nanti memang setelah webinar ini selesai gitu teman-teman bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman dan bisa mendapatkan bekal gitu untuk nantinya bisa berguna bagi
perkuliahannya ataupun mungkin nanti untuk pada waktu teman-teman sudah lulus dan masuk ke dunia profesional. Kurang lebih kayak gitu. Untuk Abati Group bisa teman-teman cari tahu di mana. Kita bisa ada di Instagram di @abatigroup untuk official Instagramnya, ataupun mungkin kalau misalnya teman-teman kepo terkait dengan lowongan apa aja yang ada di Abati, ataupun mungkin program-program apa aja yang ada di Abati, teman-teman bisa cari di website kami abatigroup.com. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya mungkin ya teman-teman semuanya, jadi untuk mempersingkat waktu juga, saya persilakan ke Pak Alex untuk menyampaikan materinya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman, selamat mendengarkan materinya. Thank you. Mas Abe, selamat sore teman-teman. Ini judulnya cukup berat sebenarnya ya, Professional Skill Data Analytic. Kalau dibilang profesional ya cuma bedanya saya lebih dulu aja lulus dari teman-teman. Ada yang sudah kerja atau mungkin masih itu ya? Rata-rata sih tadi saya tanya masih yang berkuliah ya. Ada yang di tingkat akhir, ada yang ini ya. Wah, oke sih masih kuliah lah ya rata-rata. Kalau dibilang professional skill data analitik juga sebenarnya saya nggak mau ngasih materi yang terlalu berat juga karena kan basicnya juga saya bukan dosen, tapi saya pengennya interaksi teman-teman sih lebih ke arah mau tanya ngegali gitu. Jadi seperti apa nanti itu data analitik, seperti apa di dunia kerja butuhnya tuh seperti apa sih data analitik. Kebetulan juga di sini ya dari di Abati ada teman kalian juga di sini ada yang kebetulan magang, jadi ya saya coba gali-gali nih, gimana sih di Albi itu seperti apa sih? Oh ya sudah, kira-kira eh oke lah. Jadi kalau misalkan dibilang mau ngajar seperti dosen juga enggak sih sebenarnya. Saya juga enggak segitu ininya lah gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Alexander Sugiarto. Saya di Abati Group itu sebagai Corporate IT Division Head at Abati Group. Eh, di tengah-tengah nanti saya jelasin kalau memang ada yang kurang jelas atau apa mau tanya langsung aja sih menurut saya sih. Karena saya lebih suka gitu sebenarnya lebih sukanya itu interaksinya langsung seminar gitu kan di depan jadi suka nanya langsung saya orangnya gitu. Nah kebetulan disuruhnya online ya sudahlah oke kita coba sebisa mungkin saya jelaskan apa yang saya tahu dan eh, saya bisa lah intinya itu. Kebetulan saya hampir 20 tahun bergelut di dunia IT. Jadi dari dulu saya di Bank Internasional Indonesia, terus lama di Ciputra Group, and then saya ada di Abati Group, udah hampir 3 tahun inilah. Jadi kalau dibilang data analitik ya itu pekerjaan saya sehari-hari sih sebenarnya gitu. Jadi ya cukup eh, mungkin nanti bisa share ke teman-teman yang mau terjun sebagai data analis gitu. Hmm. Sebenarnya ada yang tahu nggak data analitik itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa bantu saya jawab atau di chat atau apa gitu? Jangan Google ya, biasanya mahasiswa tuh suka Google. Biasanya mahasiswa suka Google. Terus kan Google, wah ini nih gitu-gitu. Secara pemahaman aja gitu. Secara pemahaman menurut teman-teman ada yang tahu tahu oh data analitik tuh inilah bro, gini-gini bro gitu. Saya manggilnya nggak usah formal ya. Saya juga biasanya lu gua sih sebenarnya karena juga nggak jauh-jauh beda lah kita lah. Gayanya gitu kan. Nggak usah yang formal-formal gitu kan. Gimana ya? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang mau jawab langsung? Atau ada yang mau gimana? Ini diam-diam baik guys. Ayo guys, santai aja kita guys. Oke, oke deh. Kalau yang itu saya coba jelasin sebenarnya kalau data analitik itu adalah prosesnya gitu. Kalau kita ngomong itu data itu prosesnya. Jadi untuk menjadi seorang data analis itu yang dikerjain adalah data analitik. Data analis itu jadi sebuah proses jadi dari data mentah kita hasilkan jadi sesuatu yang berguna, bisa bisa dilihat gitu. Kalau teman-teman nih kebanyakan anak-anak IT atau sistem informasi
itu pasti tahu lah kalau udah berhubungan sama table gitu atau data gitu kan, itu juga nggak bisa disajikan langsung secara itu. Nah, proses untuk menjadikan itu sebuah hasil yang bisa dilihat oleh orang awam, bisa dibaca, itu namanya proses data analitik. Siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakan adalah seorang data analis. Gitu. Hmm, saya lupa baca artikel di mana, itu salah satu pekerjaan yang nggak bakal digerus sama AI katanya gitu. Itu di tahun berapa sih? Tapi nggak tahu ya, sekarang sepertinya AI udah bisa mengerjain data analis sendiri sepertinya ya, banyak itu. Tapi untuk prepare datanya dan lain-lainnya tetap butuh seorang data analis gitu. Jadi kira-kira data analis itu seperti itu. Jadi prosesnya dia, proses untuk menjadikan sebuah sekumpulan data, kalau istilahnya di Amazon itu ada namanya database, ada namanya data lake gitu kan. Jadi ada dua perbedaan nanti. Nah, kalau sebuah data analitik itu ya prosesnya. Jadi membuat sekumpulan data menjadi hal yang bisa ditampilkan menjadi informasi yang berguna buat entah itu atasan, entah itu teman, entah itu apa gitu. Hal simpelnya adalah gini, pada saat teman-teman nanti mau skripsi atau penelitian atau selesai dari magang itu akan mengerjakan skripsi. Nah, di dalamnya itu ada data analitik. Nah, itu secara simpelnya kayak gitu. Itu proses data analitik. Jadi kalian bisa nanti yang tak pakai, nggak tahu masih ada yang pakai SPSS atau pakai apa gitu untuk penelitian. Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Dulu saya masih pakai SPSS, bergulat dengan Excel, nanti mengolah data dari questionnaire. Nah, itu biasanya pakai menggunakan proses data analitik. Nah, itu kan saya bilang, kenapa sih data analitik itu penting gitu? Kenapa sih data analitik ya? Data analitik itu penting digunakan ya berbagai macam sih. Kalau tadi teman-teman mau skripsi, penelitian atau dan lain-lainnya itu pakai data analitik pasti biasanya. Kalau pagi kalau yang skripsinya itu ada yang kuantitatif gitu ya istilahnya ya kuantitatif kalau di ada yang itu pasti dia menggunakan data analitik, proses data analitik. Jadi ngumpulin kuesioner itu pasti nggak jauh-jauh pakai data analitik. Seorang programmer pun juga akan menggunakan proses data analitik. Jadi dia prosesnya dari bikin program, keluar data di dalam simpan database, nah menghasilkan report. Nah, hasil report itu juga proses dari data analitik. Jadi seperti itu. Kenapa data analitik penting itu ya? Sekarang kayaknya nggak ada yang nggak pakai data analitik. Kita mau ibaratnya mau deketin cewek aja harus pakai data analitik bro, ya nggak bro? Untuk deketin, oh ini kira-kira nih cewek ini oke nggak nih ya? Ya itu pasti kita data analitik dulu tuh, cari tuh rumahnya di mana, terus misalkan kesukaannya apa, kira-kira nembak nih pasnya jam berapa, sionya cocok nggak nih sama gue gitu. Atau mungkin zodiaknya cocok nggak nih? Wah ternyata Gemini guys gitu ya, nggak bisa ya. Ya, pokoknya gitu. Intinya rata-rata kayak gitu lah. Jadi nggak semua lini kehidupan kayaknya pakai data analitik dari menurut menurut saya ya pakai data analitik. Jadi kenapa data analitik penting ya itu karena dia masuk ke semua lini kehidupan menurut saya. Gitu. Nah ini salah satunya kenapa data analitik itu penting. Pertama, menurut saya itu karena dia akan membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Tadi kan misalkan ya kalian lagi deketin cewek atau ceweknya lagi deketin cowok, kira-kira ini oke nggak ya? Kira-kira ini oke nggak ya? Oh yaudah deh, akhirnya gue terima kan kayak gitu. Itu proses data analitik tuh, mengumpulkan semua data yang terkait dia romantis atau enggak gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pendekatannya, decisionnya tuh. Jadi kita punya sesuatu yang valid untuk menentukan suatu keputusan gitu. Berupa data ya, bukan kayaknya insting dia nih, kayaknya dia psikopat ini, bukan nggak gitu. Data analitik itu semua berbasiskan sebuah data yang kita kumpulkan. Itu kenapa data analitik penting. Yang kedua menurut saya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Karena kalau data analitik itu nggak meningkatkan produktivitas, itu menurut saya agak sedikit aneh sih. Kenapa saya bilang, ya terutama kita di perusahaan ya, itu perusahaan itu pasti akan membuat nih, dalam waktu berjalan, ini kok penjualannya nggak bagus-bagus, atau kok ada penghematan yang nggak berjalan gitu. Itu pasti kita cari tuh masalahnya apa. Nah itu butuh data analis. Oh ternyata ini misalkan
Untuk ini listriknya pemborosan ya itu. Jadi salah satu penting dari itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Oh ternyata kita misalkan butuh orang untuk di-hire lagi meningkatkan produktivitas. Nah, salah satunya itu kita untuk menentukan kita hire orang, misalkan kita mau cut off orang atau apa ya itu based on datanya. Gitu. Yang ketiga adalah risk opportunity. Maksudnya risk opportunity itu di sini adalah kita tuh bisa nentuin ini tuh risikonya besar atau kecil atau tidak ada risiko atau sedang untuk mengambil sebuah tadi decision itu gitu. Jadi itu berkaitan. Misalkan kita mau ngambil, oh kita mau ekspansi ke Timur Tengah gitu. Oh ternyata produk kita di Timur Tengah itu kalau menurut eh, data analitik atau hasil proses data analitik kita tuh kayaknya kurang oke di produk kita nih. Bagaimana caranya supaya tadinya risk opportunity-nya high jadi low. Oh ya udah kita coba perkenalkan dulu satu misalkan seperti itu gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa data analitik itu penting? Saya membagi jadi tiga. Membantu untuk jadi keputusan, membantu kita untuk lebih produktif, sama meningkatkan mengurangi resiko kejadian yang tidak kita inginkan. Itu semua berhubungan untuk data yang analitik. So, saya menjelasinnya kecepatan atau gimana nih? Atau teman-teman are you still there atau oke saya lanjutin ya. Nah ini sedikit agak berteori sih sebenarnya. Eh, Data analitik itu sebenarnya kalau saya bilang ini teori ya teori sih memang karena saya sebenarnya agak kurang begitu seret lah untuk menampilkan tipe-tipe data analitik tapi ya biar ini terasa seperti seminar ya coba saya eh, jelaskan ya kurang lebihnya seperti inilah gitu ya. Secara jenisnya itu, tipenya data analitik itu bagi empat sebenarnya. Nah, ada deskriptif, ada diagnostik, prediktif, ada namanya preskriptif. Nah, ini tuh sebenarnya saling berhubungan gitu. Kalau kita mau melakukan diagnostik, kalau kita nggak ada deskriptif itu nggak bisa. Kalau kita mau prediktif, kalau nggak ada diagnostik juga. Jadi sebenarnya ini berurutan. Kenapa saya taruhnya di deskriptif paling atas, diagnostik, prediktif, dan preskriptif gitu. Nah, coba kita jelasin satu-satu ya. Deskriptif analitik itu apa sih? Nah, deskriptif analitik itu biasanya tuh sebuah proses data analitik. Jadi itu dilakukan pada saat berjalan atau misalkan eh, kalau teman-teman misalkan tahu eh, ini sih lebih ke arah misalnya kayak KPI, misalkan kita mengevaluasi sebuah proses yang sedang berjalan. Nah, itu biasanya itu pakai deskriptif analitik. Jadi misalkan kalau ditanya bagaimana ya jelasinnya biar teman-teman tuh lebih enak sih. Hmm, deskriptif itu biasanya dilakukan untuk data yang terkait sama hari ini dan masa lalu sebenarnya. Jadi pada saat kita mau menentukan keputusan itu, kita butuh data itu. Jadi dikumpulkan. Deskriptif itu semua dikumpulin. Nanti hasilnya tuh mau bentuk strategi apa yang akan kita lakukan, misalkan kayak evaluasi dan lain-lain, nah itu baru nanti larinya ke diagnostik. Nah itu makanya saya bilang saya berulang. Deskriptif itu dilakukan itu biasanya kalau di perusahaan ya biasanya itu monthly atau kalau sales biasanya monthly, kalau KPI itu biasanya dia eh, half year atau misalkan habis itu dia 1 year untuk mengukur KPI kinerja dari sebuah departemen biasanya gitu sih. Mudah-mudahan cukup jelas karena saya juga bingung menjelaskan kalau deskriptif analitik itu selalu berhubungan dengan diagnostik soalnya. Nah, berikutnya adalah diagnostik. Diagnostik itu adalah tadi saya bilang sambungan dari deskriptif. Jadi kalau misalkan sudah dapat eh, data deskriptifnya, ada data deskriptif analitiknya, nah baru tuh proses analisanya dilakukan. Nah, hasilnya ketemu tuh namanya diagnostik analitik. Nah, itu biasanya berdasarkan dari hasil data deskriptif analitik gitu. Nah, diagnosis itu bisa macam-macam nanti. Ya, rata-rata pasti diagnostik analitik itu dilakukan karena data yang dikumpulkan dari deskriptif analitik.
data deskriptif analitiknya ngaco, diagnostika juga akan ngaco. Contoh teman-teman yang akan agak sedikit ekstrim gitu, misalkan teman-teman didiagnosa oleh dokter misalkan sakit kanker, padahal sebenarnya cuma flu biasa. Nah itu kan bahaya sekali. Makanya semua sumber itu adalah berdasarkan dari deskripsi analitik, dari semua riwayatnya, dari semua yang kejadian hari itu. That's why kalau di dokter itu ada namanya medical record. Nah itu biasanya kayak gitu tuh, kalau medical recordnya kita udah tahu, tiba-tiba dia sakitnya aneh, nah pada saat kita mau prediktif, mau diagnostik, jadinya kita tahu, oh dia pernah ada riwayat penyakit ini. Nah itu biasanya akan nyambung gitu. Yang selanjutnya adalah prediktif analitik. Nah, analisa prediktif ya biasa kalau di bahasa Indonesia itu eh, biasanya adalah dilakukan itu buat menjawab tantangan dia di masa depan. Biasanya gitu. Kalau bahasa bahasa baknya gitu, di masa depan tuh akan kejadian apa sih? Oh, berdasarkan deskriptif analitik yang tadi, oh kira-kira di tahun ini nih akan ada kejadian ini, oh kira-kira ini. Makanya contoh seperti banjir tahunan misalkan gitu. Oh nanti di bulan ini gini. Wah itu kan sebenarnya prediktif analitik. Nah itu didapatkan dari data dari yang sebelum-sebelumnya. Nah itu disebutkan prediktif analitik. Kira-kira seperti itu. Eh, Kalau preskriptif analitik itu juga sama. Jadi dia sebenarnya untuk di masa depan, tapi untuk nemuin solusi terbaiknya itu seperti apa gitu. Nah, satu dan dua itu berhubungan, tiga dan empat berhubungan, dan dua dan tiga berhubungan, tiga dan empat juga berhubungan. Jadi ini semua sebenarnya proses-proses dalam satu data analitik. Gitu. Jadi kenapa saya bilang empat ini nggak bisa dipisah sebenarnya. Kalau udah dapat datanya doang, datanya mau diapain nih? Oh, menghasilkan diagnosa. Diagnosa berarti kan hari ini dia kenapa nih? Oh, tapi ternyata kita mau prediksi ke tahun depan itu seperti apa ya? Pakainya prediktif analitik berdasarkan data dari deskriptif analitik. Nah, preskriptif depan udah ketemu nih, nah kita temukan solusi terbaik dari A, B, C ini ketemu, oh, nah itu namanya preskriptif analitik. Jadi itu saling berkaitan. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau masih terus dulu ya? Biar kita enak ngobrolnya. Oke, next kita masuk ke penerapan data analitik. Ini sebenarnya nggak perlu dijelasin segamblang mungkin ya. Sebenarnya karena penerapan data analitik itu hampir, saya bilang, hampir di semua sendi kehidupan sih menurut saya sih. Karena banyak sekali penerapan data analitik itu yang, ya tadi contoh lah, kalau kita mau deketin cewek itu pakai data analitik, itu sesimpel itu gitu. Terus kira-kira kalau misalkan hmm, tempat makan yang ini di mana? Oh itu teman-teman gitu. Oh ini lagi hype, nah itu kan pakai data analitik. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu semua sama, pasti ada data analitik yang digunakan. Secara tidak sadar ya, sadar atau tidak sadar teman-teman tuh sudah melakukan data analitik sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dibilang, oh data analis itu cuma buat anak IT, buat anak sistem informasi atau cuma buat data analis, enggak. Sebenarnya secara sadar nggak sadar, teman-teman itu udah seorang data analis. Gitu. Karena kalian udah mengolah datanya gitu. Mau makan yang enak di mana, kalian pasti cari di search di Google, itu udah data analitik. Mau menentukan, bulan ini itu gua mau belanja ke sini, belanja ke sini, belanja ke sini, itu juga udah proses data analitik gitu. Karena teman-teman kan, wah, gua dapat duit segini, harus bagi ke sini, bagi, nah itu udah proses data analitik. Gitu. Yang kedepannya kan Anda, oh mau beli ini, kira-kira belinya eh, misalkan tas LV dulu atau Hermes dulu, ya itu kan udah preskriptif, cari solusi terbaik. Nah kayak gitu. Jadi bener-bener dalam segi kehidupan, semua sendi kehidupan sih menurut saya itu udah pasti ada data analitik. Oke, next. Nah kalau di kegiatan profesional ya banyak banget sih, kalau di perusahaan, contoh di perusahaan kami ya, contohnya eh, behavior dari sales itu, behavior dari customer itu seperti apa, itu juga pakai data analitik. Misalkan di bulan puasa ternyata penjualan nggak terlalu bagus, itu juga pakai data analitik. Bagaimana supaya penjualan di bulan puasa itu bagus? Apakah di boost dengan iklan, di boost dengan promo, itu juga dengan data analitik.
Terus misalkan kalau dari sisi HR misalkan, human resource, oh kira-kira nih kita udah overload semua, butuh nggak sih nambah data, nambah karyawan lagi, atau kita dapat departemen baru nih, overload nih misalkan, butuh nggak sih? Nah itu kan data analitik tuh. Overload ini, kerjaan ini, oh ternyata butuh, ya udah kita butuh data analitik yang presisi buat menentukan, oh ini butuh nambah karyawan nih, oh ini butuh dinaikin nih gajinya, nah itu seperti itu. eh Forecast keuangan juga sama. Misalkan tahun ini kita mau ekspansi kemana gitu kan. Nah itu juga butuh data analitik yang baik dan sangat baik menurut saya. Karena kalau kita expand bisnis, terus tiba-tiba kita get the wrong decision gitu kan, ya tiba-tiba pasti akan collapse ya. Contohnya banyak juga kalau di tahun-tahun 2 atau 3 tahun, mungkin 5 tahun yang lalu itu kan banyak startup bikin startup semua teknologi hype, tiba-tiba mereka collapse. Nah itu kan yang karena ya itu tadi mereka nggak terlalu oke dari sisi forecastnya, nggak terlalu kita mau jor-joran, banyak juga yang akhirnya ya gulung tikar karena ya itu tadi secara proses data analitika mungkin ada yang dikesampingkan atau mungkin dia expand gede-gedean karena hype, tapi ternyata it's just hype gitu, nggak bikin profit juga di perusahaan gitu. Nah ini yang menurut saya paling penting sih dari sisi presentasi kita hari ini gitu kan. Kira-kira jadi seorang data analis itu penting nggak sih di masa depan gitu? Oke nggak sih misalnya ini bakal jadi apa namanya, bakal jadi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang nggak sih gitu? Saya berani jamin bahwa ada seorang data analis akan menjadi pekerjaan yang bakal dicari-cari sama orang gitu. Karena nggak nggak akan dimakan waktu sih menurut saya sih. Saya dari tahun 2003 itu kerjaan saya ya ini gitu. Maksudnya data analitik, ngasih ngasih suggest berupa ke owner, ke BOD, ke semua ke manajemen, ya pasti berdasarkan dari data yang ada di ini. Nah, ini menurut saya malah di tahun-tahun sekarang seorang data analis itu sepertinya masih sangat dibutuhkan selain programmer tentunya ya. Kalau programmer itu udah quote of quote itu yang udah dewanya lah gitu kan. Tapi data analis itu kedepannya masih sangat dibutuhkan gitu. Dengan adanya AI dan lain-lain, menurut saya masa depan analitik itu masih sangat masih sangat dibutuhkan lah. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang data analis, ya pesan saya harus pinter-pinter dan kuat dari nggak cuma dari sisi programming, tapi dari sisi bagaimana menyajikan datanya. Karena ya paling penting itu gitu. Data analis itu selain ilmunya ya, ilmunya contohnya statistik dan contoh hmm, ya kalau di programming itu SQL itu penting buat seorang data analis. Terus mungkin low levelnya itu ya teman-teman harus bisa. Contoh misalkan nggak ngerti programming ya Microsoft Excel itu juga salah satu tools yang penting juga tuh buat seorang data analis. Oke. Sebelum saya tutup materi saya, mungkin ada tips dan trik dari saya gini. Kalau menjadi seorang data analis yang baik itu, tadi pertama menurut saya itu teman-teman itu harus paham dulu ilmunya. Ya. Jadi harus paham ilmu itu maksudnya gini. Teman-teman nggak bisa tiba-tiba, oh contoh kayak kita mau skripsi, mau lempar kuesioner, kan teman-teman harus tahu dulu bikin kuesioner seperti apa, ngolah kuesioner itu seperti apa. Nah maksud saya gitu. So, kadang-kadang kalau ada orang yang lamar ke kita gitu, jadi aku data analis, tiba-tiba saya tanya, kamu basicnya apa? Misalkan orang IT, oke. Concernnya di mana? Hobinya di mana? Oh saya lebih ke arah desain. Jangan lamar sebagai data analis gitu menurut saya gitu. Jadi kerjakan sesuatunya itu data analis itu ya memang benar-benar
kamu bener-bener teman-teman tuh suka dulu sama pengolahan data, karena pengolahan data itu salah satu adalah ujungnya. Jadi dia awalnya untuk perusahaan itu maju apa enggak itu dari seorang data analis. Kalau data analisnya kalian udah nggak suka ngolah data dan lain-lain, better jangan jadi data analis. Itu menurut saya sih. Terus yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu maksud saya adalah bukan komunikasi. Teman-teman misalkan kan sekarang suka, oh introvert, extrovert gitu. Ya lu mau introvert, lu mau extrovert, tapi komunikasi menurut saya adalah dari sebuah data lu tampilkan jadi sebuah visualisasi yang gampang dan mudah dibaca sama BOD, entah sama siapapun untuk menguji skripsi, itu bakal jadi hal yang penting buat seorang data analis. Kalau teman-teman nggak bisa memvisualisasikan sebuah data, better kalian belajar dulu caranya gitu. Bukan mengecilkan, tapi ya itu salah satu seorang data analis yang baik itu dari data yang bentuknya tabel itu menjadi sebuah visualisasi yang baik untuk dilihat, entah itu dari grafiknya, entah itu dari how to read the datanya, semuanya kayak gitu. Dua poin penting itu sebenarnya ya bisa didapat dari latihan sih gitu kan. Ya nggak mesti komunikasinya baik juga, tapi maksudnya kan seorang data analis itu kan tugasnya itu memvisualisasikan sebuah data gitu. Kalau teman-teman nggak bisa atau nggak tahu caranya memvisualisasikan data, ya better ya harus diperbaikin lagi gitu caranya. Itu karena yang paling sulit itu adalah itu memvisualisasikan sebuah data yang tadinya datanya data mentah. Data analis tuh susahnya di situ tuh. Itu kira-kira. Kira-kira apa lagi ya? Kalau di dunia kerja itu selain visualisasi, apa nih tadi? Programming. Sedikit sedikit banyak teman-teman harus bisa programming. Karena harus tahu flow sistemnya seperti apa. Ya tadi contoh misalkan toolsnya ya kayak Microsoft Excel. Kalau kalian nggak tahu misalkan, oh mau ambil data ini, oh harus VLOOKUP atau VLOOKUP di mana atau di mana, ya itu kan ya nggak mungkin bisa menghasilkan data yang baik. Gitu. Nah, ya itu kalian harus tahu logiknya dulu dan cara menggunakan toolsnya. Kalau orang teman-teman yang suka programming ya harus tahu nih, misalkan ada sebuah database ya harus tahu SQL language-nya gitu. Kalau query-nya nggak tahu ya nggak akan bisa gitu. Jadi ya teman-teman harus tahu itu bagaimana programmingnya, bagaimana flow sistemnya kalau sebuah data. Belum lagi nanti kalau misalkan ketemu data yang bukan dalam database, tapi dalam data lake. Yang tadi saya singgung. Data lake itu bisa dari macam-macam, dari sebuah sistem ERP, dari ngambil misalkan leads-nya sebuah, uh, misalkan let's say reach-nya Instagram atau dari mana, atau dari Google Ads, ya, tiba-tiba kita gabungin, nah itu kan datanya udah ngaco-ngaco tuh. Nah, satu data yang mungkin datanya counting integer gitu kan, kalau bahasanya nggak counting integer, ada yang countingnya by number dan lain-lain ya. Bisa beda-beda. Nah itu harus bisa digabungin, kalian harus tahu tuh logiknya seperti apa. Itu sih paling tips dan triknya. Kalau misalkan teman-teman memang mau ada yang tanyain, saya lebih suka sih diskusi, sebenarnya bukan ajar sih sebenarnya, lebih lebih ke arah sharing. Saya lebih itu sebenarnya suka sharing aja. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanyakan. Terima kasih buat waktunya. Mungkin Mas Abe atau Mbak Lydia. Oke, terima kasih Pak Alex untuk sharingnya. Suara saya terdengar ya, Pak Alex, partner. Oke, terima kasih Pak Alex atas sharingnya, bermanfaat banget. Kita jadi tahu ya mengenai data analytics, gitu ya, dimulai dari manfaatnya apa aja, terus penerapannya bagaimana gitu. Teman-teman di sini ada yang mau tanya selain yang tadi disampaikan sama Pak Alex, mungkin ada yang kelewat sama Pak Alex yang belum terjawab di benak teman-teman gitu ya, ada pertanyaan. Silahkan dibuka mikrofonnya atau bisa juga tulis di kolom chat. Silahkan ya teman-teman. Itu guys, santai ya guys. Sharing aja. Daripada kita terlalu kayak seminar, saya nggak suka seminar. Saya suka ngobrol. Better Ya, tanya silahkan aja. ngobrol-ngobrol sama Pak Alex.
Nah, semuanya ngobrol. Jadi kalau ada yang mau ngobrol, ayo. Sebelum teman-teman tanya, saya mungkin mau tanya dulu Pak Alex. Boleh. Kalau di Abati sendiri itu ada unit tersendiri nggak sih buat data analytics atau berada di dalam divisi IT? Oke, saya jawab yang berbeda. Kalau kita data analitik itu sebenarnya dibagi-bagi. Biasanya tiap departemen itu punya seorang data analis sendiri gitu. Misalkan kalau kayak di Markom, Markom itu punya tuh data analisnya tuh. Jadi ada sendiri dia mereka. Tapi biasanya mereka itu minta datanya ke kita. Karena kita kan yang punya datanya nih. Yang punya Jadi sistemnya misalkan, gitu ya. contoh kayak sales. Mas Alek, tolong dong saya mau minta data-data ini. Ya saya kirimin tuh semua datanya gitu. Nah, kalau yang terkait sama data analis di IT itu biasanya ya kita terkait ya, kalau dari sisi cyber security biasanya kayak kita threat gitu ya. Ya biasa-biasa kita threat kayak misalkan serangan virus. Kira-kira kalau ditambahin apa jadi ini bakal jadi produktif nggak sisi penggunaan internetnya. Kalau dari sistem aplikasi sistem biasanya oh kalau ada penambahan ini kira-kira tambahin modul A kira-kira produktif nggak ya untuk sistem ERP-nya. Nah itu posisi IT biasanya lebih ke arah situ. Tapi kalau tiap departemen biasanya kalau sales minta datanya ke kita, mereka punya data analisnya sendiri. Jadi biasanya beda-beda tuh. HR juga sama biasanya kayak gitu ya, KB ya. Jadi mereka punya secara quote of quote sebenarnya bukan bukan ini sih. Ya mereka punya data analis sendiri dan mengolah datanya sendiri, tapi biasanya data mentahnya dari kita. Kira-kira Biasanya gitu. data, oke, makasih Pak Alex. Biasanya data analis di tiap unit itu background pendidikannya apa ya, Pak Alex? IT atau non IT? Data analisnya sih biasanya background kalau kayak di Markom ya anak-anak Markom biasanya kalau SR ya SR. Tapi kalau dari sisi mereka sih biasanya minta ke kita berupa data sih mbak data mentah. Makanya saya bilang salah satu salah satu kekuatannya adalah ya itu tadi harus bisa terus minimal ya Microsoft Excel rata-rata teman-teman gitu sih. Jadi dari berbagai latar belakang pendidikan begitu ya Pak Alex ya. Betul sekali mbak. Ini Pak Alex di kolom chat sudah ada yang tanya dari Mas Mario Denis. Mas Mario mungkin mau langsung menyalakan mikrofonnya. Iya, halo Pak. Oh iya, silakan. Iya, Silakan Mas Mario. iya, terima kasih. Ya mungkin saya ingin bertanya yang tadi sih pengen di kolom chat. Sekarang kan terutama ya yang di luar negeri seperti di US, terutama itu udah terjadi tech winter gitu Pak. Semacam jadi digantikan itu yang tadinya banyak programmer di perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Microsoft, Twitter yang sekarang melakukan PHK besar-besaran gitu karena sudah banyak AI gitu di sana kan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Tech Winter ini di Indonesia bagaimana ya Pak? Apakah sudah mulai masuk ataukah memang kita masih membutuhkan sumber daya alam sumber daya manusia untuk menjadi programmer di Indonesia? Karena kayaknya menurut saya belum terlalu berefek sih di Indonesia ini masih banyak IT gitu. Begitu Pak, kurang lebih. Sebenarnya pertanyaannya udah dijawab sama Mas Mario nih. Iya kan? Menurut Mas Mario, kira-kira tech winter di Indonesia itu sekarang works nggak? Saya tanya balik. Kalau menurut saya sih Pak ya, sebenarnya kita udah ada sih beberapa yang Ya. menggunakan AI, tapi kan di Indonesia sendiri juga masih butuh gitu Pak. Contohnya aja kayak sekarang kita parafrase online, terus Hmm. apa ya seperti chat apa tuh GPT gitu. Tapi kan masih Ya. ada misalnya ada larangan-larangan yang memang menggunakan AI itu gitu Pak. Gitu. Berarti kan kita memang masih apa ya membutuhkan lah untuk tetap nge-guide si AI ini biar nggak terlalu keluar jalur gitu kalau menurut saya gitu Pak. Tapi kalau menurut Bapak gimana Pak? Pertanyaannya
Nah, saya lontarkan gini, saya pernah ngajar seminar juga, saya tanya gini, menurut Mas Mario, kira-kira kalau misalkan ya, people nih gitu, diganti sama AI, kira-kira text time-nya berapa? 10 years? 20 years? Untuk di Indonesia, kita nggak ngomong di luar ya, kira-kira. Hmm, mungkin Berapa? Berapa aja, Mas? Nggak apa-apa. iya, iya. Kira-kira 10, 5 years, 10 years? Mungkin 10 years ya, Pak. Menurut Kalau ya. menurut saya, iya. Kalau menurut saya, kalau dengan kondisi begini, belum tentu sampai 10 years. Bisa jadi Oh, lebih. Kenapa saya bilang bisa jadi lebih? Kan kalau pertama di Indonesia itu sebenarnya, let's say misalkan kalau tadi Mas Mario bilang di luar negeri, nggak usah jauh-jauh di luar, nggak usah di Amerika jauh deh. Kalau kita ke Singapura, apa yang membedakan kita dengan Singapura? Kenapa di sana bisa mungkin lebih cepat untuk mengganti jadi AI-nya? hmm. Kalau menurut saya sih, mungkin dari sumber daya manusianya juga sih, Pak. Sumber daya manusia kita bisa upgrade. Tapi menurut Hmm. saya yang agak kesulitan kita untuk maju seperti mereka itu adalah infrastrukturnya. Oh, Setuju nggak? setuju. Itu setuju juga sih, Pak. Hmm. Lihat saya misalkan kita bikin AI nggak usah bagus, makanya kemarin tadi saya bilang eh, banyak startup itu kolaps karena kenapa? Mereka tuh menurut saya pribadi mereka tuh nggak memikirkan dari sisi itunya gitu. Lu mau bikin apapun terserah, lu mau bikin Tokopedia jilid 2 ke, mau bikin Gojek jilid 3 ke, terserah, mau bikin apapun terserah. Pasti pertama yang lu kerjakan adalah lu akan ngebakar duitnya. Once lu ngebakar duitnya udah selesai, lu bingung mau ngapain nih. Oh ternyata lu gak akan bisa ngejangkau itu sampai ke Papua, kemana, dan lain. Itu kan ya bukannya kita mengecilkan sebuah negara Indonesia, tapi maksud saya itu kesulitan kita adalah kita membuka jaringan infrastruktur kita tuh sampai masif gitu. Itu kesulitan kita gitu. Saya cukup lama bergelut di dunia networking gitu kan. Jadi saya tuh dulu sekitar 6 tahun awal saya kerja itu saya bergelut di dunia networking gitu. Kesulitan kita tuh itu Mas gitu. Jadi kenapa saya bilang tech winter itu kemungkinan besar akan masuk Indonesia? Yes, betul. Tapi apakah tech 10 atau 5 ini tergantung infrastrukturnya. Once mungkin pemerintah nanti Pak Prabowo bisa langsung bikin semua infrastrukturnya 5G semua misalkan atau berapa, saya rasa bisa cepat gitu. Tapi don't worry saya bilang. Kenapa saya bilang don't worry sama teman-teman yang ada di sini anak-anak magang yang itu saya bilang, lu nggak usah khawatir, programming itu akan ada selamanya saya bilang. Karena lu mau bikin AI pun tetap kurang programmer gitu. Betul loh, kualitasnya akan sangat-sangat jadi high gitu kan, kita setnya jadi high, nggak dibikin low gitu. Mungkin dulu ya udah semua orang IT lu bisa kerjain enggak, tapi yang dibutuhkan sekarang ada orang-orang yang level programmingnya juga ya levelnya ya di atas standar gitu menurut saya gitu. Tapi jangan takut, kita kan masih itu. Tapi kalau ngomongin tech winter, iya betul sih akan ada declining pasti, tapi menurut saya sih nggak dalam waktu yang cepat sih kalau di Indonesia sih Mas, kalau dengan kondisi infrastruktur gini. Let's say hmm, nggak usah jauh-jauh lah, kayak di kantor saya ini, saya mau bikin internet saya di Cikarang, Mas tahu nggak di Cikarang itu kan kawasan bisnis, itu saya langganan langganan internet berapa kemarin Mas? 20 ya? 20 Mbps. 20 Mbps itu udah hampir berapa belas juta Mas? Itu dari sini tahu bagaimana saya mau mengembangkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya itu lah infrastruktur kita tuh ya quote of quote oke, jaringannya oke, tapi di dalamnya itu ya kita ngomongin dibilang mafia kok sedikit terasa sedikit kasar itu ya, ya sudah memang begitu adanya gitu Mas. Jadi kalau ngomongin tech winter jangan takut, jadi orang programmer di Indonesia itu sih sangat dibutuhin. Programmer, data analis itu menurut saya masih salah satu opportunity yang masih bisa dikejar sih menurut saya. Oke, Mas Mario, aman? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Siap, siap, siap. Oke, semoga Fredo, keren. saya langsung aja ke Mbak Lydia. Ya, Kalau Fredo ini nanya, mau tanya kalau untuk departemen audit, kita juga membutuhkan bantuan
dari data analis, analis. Alfredo. Menurut saya sih iya, kan saya bilang tadi semua sisi sendi kehidupan tuh pasti ada data analisnya. Kenapa saya bilang departemen audit itu butuh contoh kayak gini? Eh, ini yang saya tahu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Alfredo ini mas-mas atau mbak-mbak? Mas kan ya. Eh, saya bisa bilang ini, contoh kayak kalian menemukan fraud atau menemukan penyimpangan sebuah dalam sebuah laporan keuangan, itu kan juga butuh sebuah data analis, sebuah data analis gitu kan. Oh ini kok tiba-tiba penjualannya ini kok ini sih ke agak aneh gitu kan. Ada data yang kira-kira nggak sesuai sama SOP gitu kan, pasti kelihatan dari sebuah data analitik gitu. Jadi menurut saya ya perlu perlu masih penting data analis. Jadi nggak ada sih menurut saya sih yang nggak butuh data analis. Tadi sesimpel kita mau makan di luar aja, kira-kira makan apa ya hari ini? Oh makan ikan bakar. Oh ikan bakar di mana enak? Oh ada ikan bakar di daerah Fatmawati enak, di daerah Santai enak. Gitu, nggak itu. Kebetulan rumah saya di selatan, jadi tahunya daerah-daerah itu. Itu juga butuh data analis gitu. Oke. Oke, Mas Alfredo cukup menjawab atau ada yang mau ditambahkan? Halo Mas Alfredo. Oh oke, sudah dimengerti katanya Pak Alex. Lalu sama Oke. sekali. Kuela Lanjut nih ini Pak, dari ini Tuela Pak. Mbak ya? Atau Bastian Kuela ini Mbak? Oh berarti temannya Bastian Mbak ini. Tuela. Izin tanya Kak, kalau teman-teman akuntansi mau tambah skill di data analitik harus mulai dari mana ya? Kalau akuntansi mau mulai data analitik, menurut saya harus kuatin dulu toolsnya. Tadi saya bilang, kalau teman-teman itu nggak bisa menggunakan toolsnya, contoh sesimpel Microsoft Excel lah. Kalau saya ngomong VLOOKUP atau if atau sum if itu nggak tahu caranya, ya gimana caranya teman-teman mau jadi data analitik yang baik, data analis yang baik gitu kan, butuh kemampuan itu gitu. Datanya ada, tapi teman-teman nggak tahu misalkan cara menggunakan datanya itu mau ditampilkan visualisasinya seperti apa gitu. Nah itu toolsnya itu penting gitu, makanya teman-teman selain kalau dulu saya ya selain kuliah saya akan memperkuat tools saya. Misalkan saya dulu programming, saya awalnya adalah seorang network engineer gitu ya, yang saya perkuat adalah saya dulu bagaimana caranya ya belajar Cisco, belajar Mikrotik, belajar Linux, security, kayak gitu-gitu. Jadi dikuatin itunya gitu. Baru setelah itu ya udah kalau accounting yang maafin kalau saya nggak tahu, kan ada standar accounting tuh, ada SAK istilahnya ya kalau nggak salah gitu ya. Ada SAK standar akuntansi gitu kan. Nah, tinggal tinggal belajar di situ nih, ngolahnya seperti apa. Nanti kalau misalkan syukur-syukur bekerja, misalkan punya usaha sendiri atau apa kan tahu jadinya. Oh, kalau misalkan balance sheet itu misalkan liability sama apanya harus balance atau apa nanti gitu. Yang menampilkan itu pun juga butuh toolsnya. Nah, toolsnya itu harus menurut saya sih harus dikuasain dulu sih. Kalau toolsnya nggak dikuasain, menurut saya sih sayang sih gitu. Oke, Mbak Oke. Tuela, ada yang oke atau Apakah terjawab mau? Mbak Tuela? Oke. Pak Alex menyambung Pak. Ya, silakan. Apakah itu juga berlaku untuk program studi lain atau jurusan lain, Pak? Kalau tadi kan dari akuntansi gitu ya. Kalau misalnya dari jurusan-jurusan lain mau mendalami data analytics itu harus mulai dari mana, Pak? Apakah sama? Karena saya bergerak di bidang teknikal ya balik, saya pasti akan concern sama toolsnya dulu sih kalau saya ya. Kalau saya sih lebih toolsnya dulu. Kalau toolsnya teman-teman nggak kuasain, menurut saya sih sayang gitu. Datanya ada, tapi kan kalau untuk membuat menampilkan visualisasi sebuah data kan butuh tools. Tadi saya bilang sesimpel Microsoft Excel aja deh gitu. Contoh kayak ya teman-teman lah yang lagi ngajarin skripsi. Kalau teman-teman nggak menguasai Microsoft Word atau apa kan, bagaimana menampilkan sebuah hasil data analitik gitu kan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kalau tools yang nggak teman-teman kuasain, menurut saya sih, iya jadi mubazir gitu, sayang. Gitu.
Jadi Jadi kalau misalnya mau mulai belajar data analytics bisa mulai belajar Microsoft Excel dulu gitu ya Pak Alex ya. ya tools sederhana lah menurut saya. Yang Hmm. paling Ada gampang tools bisa. lain nggak Pak Alex pilihannya Oh, kalau ada selain tools Excel? lain sih banyak sih Mbak ya, Mbak Lydia. Kalau dulu saya pakai SPSS, kalau sekarang ada Tableau, ada banyak 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 banget data analitik yang ke Tableau. Terus kalau di Microsoft ada Power BI, jadi ada Power BI kalau di Microsoft itu juga sama. Itu tools untuk data analitik biasanya tuh. Kalau di ya terus untuk Microsoft Excel sebenarnya Excel itu udah paling Mungkin kalau misalnya menurut saya paling basic sih, paling basic sih. kalau untuk teman-teman di sini yang udah mau semester akhir atau sudah lulus kan sudah punya jurusan masing-masing gitu ya Pak Alex. Berarti kalau Ya, misalnya tertarik gitu ya saat ini sama data analytics itu diperkuat di toolsnya gitu ya Pak Alex. menurut saya Tapi ya. nanti kan ini kita juga akan share nih di YouTube. Siapa tahu ada anak SMA misalnya gitu ya yang nonton, terus dia mau kuliah, dia tertarik sama data analytics, terus dia mau kuliah. Kira-kira jurusannya apakah harus IT atau statistik, Pak Alex? Sebenarnya data analitik itu kan terbentuk dari orang-orang sains math, statistik dan itu. Nah, mulai sini kan mulai bergeser sih menurut saya ya, mulai bergeser. Jadi kadang-kadang anak IT juga ya jadi bisa karena kan sebenarnya tadi saya bilang data analitik itu dikerjakan oleh hampir semua orang yang quote-unquote pun nggak paham sama statistik dan lain-lain. Tapi kan jadi sedikit melebar dan bagus sih menurut saya. Jadi seorang HR pun bisa melakukan data analis gitu. Jadi eh, seorang data analitik sih sebenarnya jurusannya apa aja sih Mbak? Karena semuanya ada data analitik gitu. Jadi kalau mau dibilang mau jadi profesional data analitik, saran saya ya kalau mau jadi being a profesionalnya ya memang harus masuk ke statistik. Ya kalau ke jurusan IT itu bisa jadi juga sistem informasi mungkin ada nggak ya? Lalu soalnya saya pas kuliah itu sistem informasi cuma satu, nggak tahu sekarang dibagi jadi berapa sistem informasi penjurusannya. Penjurusan berapa kalau di Kalbis Mbak? Kalau dulu saya sistem informasi, kalau teknik cuma dibagi informatika sama teknik komputer. Nggak tahu kalau sekarang saya sudah nggak ngikutin banyak atau penjurusan terakhirnya tuh biasanya saya dulu cuma kalau pas lulus teknik informatika dan teknik komputer. Teknik informatika dibagi dua, penjurusannya itu programming sama network engineer. Itu berapa puluh tahun yang lalu sih. Terus sekarang kayaknya banyak ya. Ada cyber security, ada apa lagi banyak ya. AI gitu ya. Kalau mau jadi data analitik ya itu sih paling dikuatkan sisi logiknya sih Mbak. Itu sih Pak. Kalau mau ambil jurusan ya IT masih masih relate menurut saya. Oke. Ya, teman-teman ada lagi nggak kira-kira yang masih eh, mau tanya-tanya terkait dengan data analytics? Nah, ini ada lagi nih Pak dari Wah, Ian. Panjang nih Pak. ya. Apakah Apa ini investasi lukanya? skill? Ya, silakan Pak. Oh, sebenarnya tidak ada umur. Atau mau langsung di open mic dari Mas atau Mbak Ian ini? Coba mungkin dijelaskan eh, nih Abimanyu seperti yang Mas. Masa dijelaskan mungkin Mas? Mas Abimanyu. Mas Abimanyu boleh open mic? Open, open mic boleh, boleh. Sambil ngobrol kayak tadi Mas Mario, oke juga. Jadi kita langsung tektokan Biar aja. ada tektokannya ya. Ya, Mm-mm. silakan Mas Abimanyu. Oh, oke. Oke, siap. Lagi setting mikrofon dulu. Ya, Siap, boleh. siap. Nanti sampai jam 6 kok tenang aja. Atau begadang juga boleh, saya suka begadang. Halo, apakah terdengar? Ya, Terdengar. oke. Terima kasih. Silakan, Jadi, Mas. sebelumnya selamat Gimana? sore Pak Alex dan Bu Ya, Lydia. selamat Ya, sore. ya.
Jadi sebenarnya alasan saya nanya ini karena kebetulan saya punya temen yang jurusannya psikologi. Nah, terus dia belakangan ini udah lulus duluan. Terus dia nggak tahu mau kemana, jadinya dia melihat data analitik itu sebagai, ya udah dia mau diambil aja. Mungkin salah satunya karena ada keluarganya dia, kakaknya yang mengambil dan menurut dia, ya deh ini kayaknya ke depannya bakal future proof sih, nggak bakal sekalinya diubah pun masih harus ada nakodanya kan kesannya. Nggak bisa dilempar full ke AI. Nah, sebenarnya aku ngomongin lebih ke kita udah terlalu telat gak sih semisal kita udah ngambil jurusan lain. Nah, itu. Soalnya kan mungkin agak nyampur ke yang tadi di mana akan lebih bagus kalau kita dapat grasp dasarnya entah kita SI atau IT ya. Nah, gitu. Jadi intinya kira-kira ini investasi yang bagus gak sih? Kayak apakah harusnya kita dipaksa bisa kalau misalnya toh juga endingnya kita survival of the fittest kan, kalau kita nggak bisa adaptasi kita nggak akan bisa, kasarnya nggak bisa hidup ya, nggak bisa dapat kerjaan. Nah gitu. Iya. Sebenarnya data analitik itu akan ada dengan sendirinya sih. Mas Sian atau Mas Bima saya bilang. Mas Yan aja nggak apa-apa. Mas Yan, sebenarnya data analitik itu harus dimiliki sama semua orang sih menurut saya. Jadi kalau investasi skill data analitik menurut saya sih penting ya gitu kan. Contoh kayak saya encourage ada teman teman kalian di sini magang itu saya bilang ini, eh, lu bikin coding jago dan lain-lain semua itu menurut gua nggak akan ada gunanya juga kalau lu nggak bisa data analitik. Kenapa saya bilang nggak ada gunanya nggak bisa data analitik begini? Lu ketemu case A gitu, tiba-tiba oh ini bug ini kenapa ya? Nah lu harus tahu tuh data analitiknya tuh. Kalian tuh harus tahu tuh analisa datanya itu seperti apa. Jadi semua sendiri, let's say tadi misalkan dia masuk psikologi, psikologi kan juga apalagi psikologi ya, misalkan analisa datanya tuh udah fix gitu kan. Nah, tapi ke depannya kan kalau misalkan kita nggak tahu data analitik, trennya seperti apa gitu, oh eh, tiba-tiba trennya ke sana, oh sekarang kayaknya seorang psikolog itu misalkan semua programnya nggak bisa dihitung manual deh, kita harus bikin bikin program misalkan psikotes online misalkan kayak gitu. Nah itu dari sebuah konsep pemikiran data analitik gitu kan. Oh ternyata kedepannya semua harus bikin online. Toh nggak mesti dia yang bikin kan, tapi bisa dia hire orang untuk bikin dan diproduksi. Nah itu kan jadi sebuah bisnis yang menguntungkan buat 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 kita gitu menurut saya kayak gitu. Jadi data itu tuh nggak mesti harus yang oh gua anak psikologi terus gua harus, nah tapi data analitik itu jadi melekat kehidupan sehari-hari sih mas yang menurut saya gitu. Jadi itu oke menurut saya, nggak ada menurut saya salah jurusan atau enggak, tapi dari psikologi tapi bisa merambah ke dunia teknologi itu menurut saya itu sebuah hal yang breakthrough gitu. Jadi menurut saya fine fine aja. Tapi menurut saya semua jurusan yang itu harus punya skill data analitik menurut saya ya. Sesimpel itu gitu maksudnya, sesimpel ya tadi saya bilang mau makan ini kita pasti data analitik. Jadi apalagi kita udah beli jurusan, jangan pernah berpikir bahwa oh pilih jurusan yang gue pilih salah nih kayaknya nih, gue harusnya kayak milih IT ini. Enggak, justru IT itu untuk dilekatkan ke jurusan yang anda pilih gitu. Kira-kira gitu sih mas, yang kira-kira gimana mas, yang ada tanggapan nggak? Nah, yes. Jadi at the end of the day jadinya win-win solution ya. Kalau Iya. semisal nggak kepake kita dapat ilmu, kalau kepake kita dapat ilmu dari sebelumnya yang udah dipelajari. Betul, that's right. Jadi jangan dianggap misalkan, oh karena gue psikologi, gue enggak. Justru dia melengkapi apa yang udah kalian putuskan gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kalian udah putuskan gitu ya, data analitik itu sebuah skill yang kalian butuhkan kok di dunia kerja. Jadi sesimpel orang sesimpel Markom, mereka butuh skill untuk data analitik. Makanya semua software yang dibikin itu pasti menyangkut itu ke sana. Kenapa timbul ada psikotes online atau ada let's say eh, LinkedIn atau job street gitu kan, itu karena dari proses data analitik. Oh ternyata setiap orang yang mau ngelamar itu eh, dia ngelamar prosesnya tuh ngumpul-ngumpul, gue publish dapat, oh kayaknya gue jualan job street aja deh, gue bikin nih kayak gitu. Nah itu kan dari proses hasil data analitik gitu. Jadi pasti data analitik itu melengkapi semua sendi kehidupannya. Menurut gue gitu sih mas Yanu gitu ya. Oke, oke. Tapi ini agak follow up question ya. Berarti apakah data analitik itu bakal jadi
yang mungkin aku bilang mudahnya the next word kah? Kayak kan sekarang kalau kerja manapun pasti wajib bisa Word minimal kan ya. Nah, apakah mungkin kita ambil waktu sekitar mungkin 15 tahun deh, 15-20 tahun ke depan ya. Nah, itu apakah jadi patokan kayak lu pada kalau mau ke perusahaan gue, lu harus punya ini misalnya skill data analitik minimal berapa gitu. Hmm, saya sampai sekarang sih belum tahu data analitik itu diukur pakai apa. Biasanya dia akan ketemu dengan sendirinya tuh. Saya nggak bisa, karena kan balik tadi, seorang data analitik yang bagus itu akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan sama orangnya. Tadi mungkin saya bilang komunikasi visualnya gitu kan. Nah, kalau misalkan taste-nya gue minta A, tapi yang lu hasilkan B, kan jadinya saya subjektif kan. Oh, lu gimana sih data analisnya gitu. Kayak gitu. Jadi eh, butuh butuh komunikasi yang bagus sih soal kayak gitu. Karena skill data analitik itu sebenarnya basic gitu. Misalkan ya satu tambah satu sama dengan dua kita tahu. Tapi bagaimana menampilkan duanya itu kan ternyata manajemen pengen duanya tuh berbentuknya dibikin pakai bold. Ternyata duanya itu mau dilihat prosesnya satu tambah satu sama dengan dua. Nah itu kan lebih ke arah situnya sih Mas Yanci menurut saya. Jadi kedepannya sih tetap data analitik menurut saya akan tetap sih cuma soal pace-nya aja gitu. Jadi ya menurut saya sih oke lah, tetap akan kepakai gitu menurut saya. Oke, sudah sangat jelas. Kira-kira ada enakan ngobrol gini kan Mas ya? Ya, soalnya tadi kebetulan lagi nyari headphone. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang lain. Saya sebenarnya sharing soalnya nggak suka seminar. Jadi kalau ada yang mau tanya, Pak, kebetulan saya pernah ngalamin atau pernah denger ya, saya share langsung. Tuh, Sebastian mungkin Sebastian ada yang mau tanya, Sebastian. Sebastian. Ini teman-teman lain ada? Kalau nggak ada, apakah waktu saya sudah cukup, Mbak Lid atau Mbak Lid mungkin lagi? Oke, mungkin Pak Alex, misalnya Ya, nanti teman-teman di luar forum ini baru terpikirkan gitu ya pertanyaannya, bisa menghubungi Pak Alex lewat mana nih kira-kira? Boleh boleh, di-share atau enggak? boleh di-share. Nanti Sebastian share nomor Silakan handphone Pak. saya. Boleh nggak? Jangan di email Ya, aja, kata Bastian. Jangan Pak, jangan di-share, kata Bastian gitu. nanti Nggak ada bisa di sini. kolom chat. Di email aja, di email ke saya ada, nanti diketik sama Sebastian email saya. Saya pasti jawab kok, tenang aja, jangan takut nggak dijawab. Karena posisi saya, nah seperti teman-teman juga lagi nyusun skripsi, galau juga nih jurusannya, bener nggak sih gua ambil jadi orang IT atau bener nggak sih jadi gua ngambil jurusan psikolog? Jadi boleh di sedikit cerita, saya tuh ngambil IT di tahun 99. Jadi saya kuliah tuh di lulus tahun 9 masuk tahun 99. Jadi habis Krismon saya kuliah IT. Itu saya nggak tahu IT itu apa. Saya senang sih main komputer, tapi maksud saya nggak tahu tuh IT apa. Apa iya bisa hidup di dunia IT setelah kerusuhan 98, tiba-tiba saya masuk dunia IT. Orang tua saya pengen saya masuk kedokteran. Saya bilang, itu kayak apa nanti 99, let's say internet itu masih dial up, masih ting ting, mungkin masih ada yang belum lahir kali tahun 99. Jadi saya bingung, Dia baru lahir. jujur Ada yang bingung. baru lahir. Siapa yang baru lahir? Balik mungkin baru lahir ya. Jadi ya itu, jadi eh, jangan takut di dunia teknologi itu kalian akan kegerus sih, enggak. Yang penting kalian tetap upgrade ilmu. Kalau ada seminar yang kira-kira "Oh, ini kayaknya penting nih, ya ikut aja gitu. Saya juga sama teman-teman di sini juga, menurut saya misalkan kebetulan yang memang saya arahin contoh kayak Bastian, Bas kayaknya lu penting lu ikut ini, lu ikut seminar ini. Saya suruh dia ikut seminar. Oh ya, walaupun menurut saya dia Pak gua nggak cocok nih Pak di sini, enggak lu ikut ini pasti akan penting. Jadi pasti saya akan kayak gitu. Karena kita nggak tahu ke depan kita butuhnya ilmu apa gitu di dunia kerja. Intinya itu kan. Tiba-tiba lu jago programming, tiba-tiba ditawarinnya, lu bisa networking nggak? Ya, bisa security engineering nggak? Pak gua nggak pernah pegang ya. Itu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu. Atau tiba-tiba masuk
ke perusahaan, tadinya jadi programmer, tiba-tiba entah terjadi apa gitu, tiba-tiba orang security engineer-nya resign gitu. Mau nggak mau lo harus pegang. Jadi jangan takut untuk belajar sih menurut saya sih. Oke, itu sih paling. Itu ada emailnya. Nanti kalau misalkan itu silakan di email. Subjeknya kalbis ya atau apa, biar enak saya soalnya banyak yang masuk. Ada lagi, Ya, teman-teman? subjeknya bisa data analytics gitu ya Pak Alex ya. Ya, betul. Kalbis_data analytics. Atau nanti Gimana lewat guys? Ada kampusnya link ya Pak nggak, Alex guys? ya, soalnya ini ada juga banyak teman-teman di luar Kalbisnya yang ikutan. Boleh, bebas. Pokoknya underscore di analytics. Silakan kalau mau tanya. Data analytics. Kayak gitu Oke, nih, guys. siap. Terima kasih banyak Pak Alex buat sharingnya. Mungkin Ya, kita bisa foto bareng. Pak Abner, mohon bantuannya ya untuk bisa di screenshot teman-teman. Kita mau foto bersama. Mohon bantuannya untuk bisa dinyalakan kameranya. Setelah ini saya akan sharing link form evaluasi dan juga presensi. Nanti teman-teman bisa isi formnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, kita masih tunggu. Siap-siap teman-teman untuk bisa nyalain kameranya. Yang mau rapi-rapi, pakai jilbab, kita tunggu ya. yang rambutnya belum dicet, ayo dicet. Yang belum pakai pomade, pakai pomade. Ayo, biar ganteng di foto, guys. Ya, Kita silahkan teman-teman dokumentasikan semuanya. dulu. Ada 3 halaman nih, jadi nanti kita 3 kali ya untuk screenshotnya ya teman-teman. Jadi mohon Oke. ditahan gitu untuk pesannya. Senyumnya ya. Ditahan senyumnya. Jangan sampai kering dulu. Senyum yang lebar. Oke, Oke. masih ada yang mau on cam? Masih ada yang Kita masih tunggu. on cam, kita masih tunggu. Oke, saya izin screenshot ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sekarang ke halaman yang kedua. Oke, sebentar. Lalu ke halaman yang terakhir. Oke, thank you semuanya teman-teman. Semua, thank you teman-teman. Terima Ya, kasih Pak. teman-teman, di dalam kolom chat saya sudah share untuk link presensi dan juga evaluasi. Mohon teman-teman bisa isi. Nanti akan kita jadikan sebagai bukti kehadiran teman-teman semua untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi teman-teman jangan lupa diisi dulu bit.ly/kalbis_ps24_eval. Ya, mungkin kita tutup ya teman-teman dengan berakhirnya sesi foto tadi. Maka webinar Professional Skill Data Analytics ini pun kami tutup. Teman-teman semua jangan lupa isi form presensi dan juga evaluasi di link yang sudah saya sampaikan. E-sertifikat bisa teman-teman download nanti kurang lebih 1 minggu setelah kegiatan ini berlangsung di websitenya CAC, cac.kalbis.ac.id. Nanti ada menu Career Center, teman-teman bisa klik seminar, kemudian pilih seminar Professional Skill Data Analytics yang hari ini. Nanti login terlebih dahulu untuk bisa mengakses download e-sertifikatnya. Seperti itu teman-teman. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Alex, Pak Abner, Abati Group,
yang telah bersedia menjadi narasumber untuk sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali teman-teman semua. Happy weekend. Selamat sore, Bu Lia. Selamat sore, Ya, teman-teman semuanya. thank you. Terima kasih. Jangan lupa diisi presensi dan evaluasinya ya.